Baik, Bapak Ibu, saya coba ulangi lagi untuk mengisi link registrasi yang telah kami share untuk pendaftaran pada kegiatan hari ini. Kemudian mohon izin untuk melakukan rename pada Zoom masing-masing, yaitu nama, kemudian underscore dengan satker masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan dibuka. Setelah sosialisasi akan dibuka sesi pertanyaan, yaitu untuk yang pertama adalah 3 pertanyaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan dengan menuliskan pada kolom chat Zoom. Sekali lagi, nanti setelah diberikan sosialisasi oleh Kepala PPSDM BNN, akan dibuka 3 pertanyaan pertama. Dan untuk yang lainnya bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Dan selama proses sosialisasi dimohon untuk menonaktifkan mikrofon masing-masing. Terima kasih. Untuk yang sudah hadir pada kegiatan ini sebanyak 170 peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi dia kan di bawah 15. Ah, baik, Bapak Ibu. Kita masih menunggu ya untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Mengingat pentingnya acara ini untuk Bapak Ibu semua. Mungkin sebelumnya, baik, sudah bisa dimulai? Selamat datang kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, kita akan mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat pejabat di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, BNN, Dr. Caca Syahroni, SIP MSI. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati pejabat di lingkungan PPSDM BNN,
serta para peserta sosialisasi yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita semua dapat hadir pada acara kali ini. Selanjutnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara kegiatan sosialisasi kalender akademik PPSDM BNN tahun 2024. Sebelumnya saya mengingatkan lagi bagi yang belum mengisi link registrasi, harap mengisi di link tersebut. Kemudian setelah ini akan ada sosialisasi dari Kepala PPSDM. Setelah kegiatan sosialisasi tersebut, akan dibuka sesi pertanyaan untuk 3 orang peserta. Kemudian untuk yang lainnya bisa menuliskan atau menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Kemudian untuk dimohon Bapak Ibu semua untuk membuka kamera masing-masing, kemudian menonaktifkan suara. Baik, untuk selanjutnya adalah sosialisasi kalender akademik PPSDM BNN tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala PPSDM BNN kepada Bapak Dr. Caca Syaroni SIPM SI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak moderator atau MC Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat. Salam Indonesia bersinar. Indonesia bersih dari narkoba. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, waktu Indonesia Barat atau mungkin sudah memasuki siang hari untuk waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu semuanya, kita hadir memenuhi undangan kami dari PPSDM BNN Lido dalam kegiatan sosialisasi program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM pada tahun 2024. Yang saya hormati para Kepala Satuan Kerja BNN, baik di BNN Pusat maupun BNN Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten Kota, atau yang mewakili juga tentu di sini hadir semuanya Bapak Ibu, para pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan sosialisasi memenuhi undangan PPSDM. Kegiatan ini adalah salah satu wujud dari rencana program pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 oleh PPSDM BNN. Kami menyadari bahwa tentu salah satu keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tadi adalah adanya dukungan atau partisipasi ya, baik dari ibu bapak para peserta yang ditunjuk nantinya maupun juga para pimpinan satuan kerja BNN baik di provinsi, kabupaten kota maupun di BNN pusat. Artinya dalam kegiatan-kegiatan tadi perlu kita informasikan kembali apa saja program-program dimaksud ya, kemudian juga ini juga sebagai sebuah tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan beberapa waktu sebelum ini, yaitu terkait dengan program perencanaan pengembangan kompetensi bagi SDM di BNN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kegiatan ini target utama yang penting dari kegiatan ini adalah tersosialisasikannya program-program pelatihan yang kita tahu pada tahun 2024 ini antara lain PPSDM seperti halnya satker-satker yang lain ya harus mengalami sedikit pengurangan volume kegiatan ya, target capaian kinerja karena memang ada salah satu dukungan anggaran yang memang mengalami keterbatasan.
Tapi kami yakin dan kita yakinkan semuanya Bapak Ibu sekalian bahwa eh, upaya untuk meningkatkan kapasitas kualitas SDM khususnya kita di BNN ini harus terus dijalankan. Kita tahu kemarin ya baru saja terlaksana eh, salah satu agenda nasional yaitu pemilihan umum baik untuk pimpinan kita 5 tahun yang akan datang maupun juga untuk anggota legislatif. Nah, kita tahu juga bahwa banyak hal yang memang dalam penyelenggaraan pemerintahan ini termasuk birokrasi masih menghadapi sejumlah tantangan ya atau mungkin juga kita sebut dengan problematika khususnya bagaimana dukungan kualitas manajemen sumber daya aparatur ya yang mampu memberikan pelayanan publik termasuk yang tentu diharapkan adalah dalam hal ini eh, kapasitas SDM BNN ya dalam program P4GN. Kita terus-menerus melakukan upaya peningkatan kualitas tadi ya untuk mewujudkan SDM yang unggul gitu yang mampu menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan dalam setiap situasi. Kata kunci ke depan tentu segala perubahan ini ya harus diiringi dengan kualitas SDM dan PPSDM tentu tidak berdiri sendiri ya dalam menghadapi tantangan tadi karena ke depan sebagaimana mandat juga kebijakan nasional yang diatur oleh pemerintah, mungkin kita juga harus membangun cara baru dalam meningkatkan kapasitas tadi, tidak hanya mengandalkan program-program yang disusun ya secara klasikal misalkan atau yang diselenggarakan eh, oleh PPSDM itu sendiri, tapi juga tanggung jawab yang ada di masing-masing satuan kerja para pimpinan di daerah maupun di unit-unit kerja untuk menerapkan sistem pembelajaran yang kita sebut dengan istilah metode corporate university atau terintegrasi. Ini sebuah tantangan ya karena metode ini juga kayak apa kita yakinkan merupakan salah satu upaya yang cukup efektif gitu. Mengingat tadi keterbatasan pembiayaan atau dukungan anggaran, waktu, tempat ya juga kapasitas yang dimiliki oleh PPSDM itu sendiri. Nah, Ibu Bapak semuanya, ya saya kira itu sebuah keniscayaan untuk bagaimana kita mampu melakukan inovasi ke depan dalam program yang tentu mendapat dukungan dari semua. Sebuah peribahasa begitu ya, mudah-mudahan bisa menyemangati kita pagi ini. Carlton Peace itu pernah mengatakan, it is not what you achieve, it is what you overcome. Ya. Itulah yang nanti akan menentukan karir kita. Bukan tentang sesuatu apa yang sudah atau telah kita raih gitu ya, tetapi tentang apa yang telah kita akan selesaikan. Nah ini yang nanti akan membangun karir, terutama bagaimana kata kunci sistem merit ya, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja itu saling bersinergi. Bapak Ibu, dalam program-program pelatihan yang telah tersusun oleh PPSDM, kita berharap juga masukan ya terutama kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi yang sudah dihasilkan pada saat rapat koordinasi atau Renbangkom terakhir di Yogyakarta. Ini adalah sebuah momentum awal juga begitu ya, sehingga mudah-mudahan pilihan-pilihan program tadi selain tingkat kesesuaian dengan kebutuhan kompetensi khususnya untuk mendukung kompetensi teknis yang sangat dibutuhkan oleh pegawai ya juga sejalan dengan kebijakan dari para pembina fungsi. Nah, kita terus melaksanakan koordinasi itu ya mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin bersinergi dan memiliki program-program yang semakin variatif banyak yang memungkinkan bisa diikuti oleh seluruh pegawai. Izin Bapak Ibu semuanya, saya kira selanjutnya nanti secara jadwal kegiatan sosialisasi dan program yang lebih detail akan dipandu rekan kami Pak Maulani dan tim. Prinsipnya sekali lagi kegiatan ini adalah salah satu upaya kami untuk apa ya istilahnya tuh menginformasikan ya sebagian kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan
dan mudah-mudahan itu mendapatkan dukungan ya dari Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling penting adalah ketika nanti ada kebijakan terbaru, ya kita bisa terus memanfaatkan forum dan jaringan seperti ini untuk selalu mengupdate kebutuhan-kebutuhan pengembangan kompetensi yang mungkin nanti menjadi masukan untuk kami juga di PPSDM. Saya kira itu sebagai pengantar awal dari kegiatan dan diskusi kita ini, ya mudah-mudahan tidak memakan waktu yang cukup lama untuk Bapak Ibu sekalian, mengganggu kesibukan masing-masing di tengah mungkin kegiatan-kegiatan yang juga cukup padat di daerah atau di tempat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya persilahkan tim kami di PPSDM, ya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menyampaikan secara detail rangkaian atau program-program pelatihan yang sudah kita buatkan kalender akademik atau kita sering sebut dengan istilah timeline untuk tahun anggaran 2024. 2024 ini memang menghadapi tantangan yang cukup berat Bapak Ibu sekalian ya, karena selain pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandatori yang memang harus terus dijalankan seperti pelatihan manajerial kepemimpinan, dan salah satunya juga termasuk ada aspek pelatihan pembentukan atau orientasi untuk pegawai baru ya, khususnya yang direkrut dari P3K. Itu memang slot yang istilahnya tuh kita sudah anggarkan sebelumnya. Juga pelatihan-pelatihan teknis. Nah, ini yang mungkin nanti banyak kita perlu diskusikan lebih lanjut. Selain itu juga kita mencoba mendorong ya tentu program-program yang berbasis digital ya, berupa pelatihan yang mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan pola virtual ya, dan menerapkan juga ya basis pembelajaran dengan Learning Management System atau LMS. Nah, ini yang mungkin nanti akan dijelaskan secara lengkap dan detail oleh teman-teman kami. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi pagi ini ya, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah rencanakan ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Selanjutnya saya persilakan sekali lagi Pak Maulani dan tim untuk bisa memaparkan secara detail bahan yang kemarin sudah dilaporkan kepada kami untuk disampaikan kepada forum atau Bapak Ibu sekalian di kegiatan sosialisasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Caca atas arahannya untuk kegiatan ini. Mohon izin kami ralat, untuk selanjutnya sosialisasi kalender akademik PPSDM BNN akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan dan Evaluasi PPSDM BNN kepada Bapak Maulani Eskom. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Suara saya terdengar Mbak Fitri? Ya Pak, terdengar jelas Pak. Jelas, Pak Maulana. Baik, baik. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Bapak Caca Syahroni, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Satker pusat dan daerah, para pimpinan di Satker jabatan fungsional, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus untuk memaparkan, mensosialisasikan kalender akademik yang telah kita susun untuk tahun 2024. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah memang yang tadi disampaikan Pak Kapus, bahwa kalender akademik ini merupakan kewajiban kita untuk memberitahukan, walaupun sebelumnya telah kita upload di sosial media PPSDM. Namun demikian agar lebih interaktif, karena banyak terjadi banyak pertanyaan ke kami masuk tentang macam-macam teknis pelatihan dan pesertaan dan sebagainya. Itu kalau memang perlunya kami mengadakan sosialisasi seperti ini. Yang kedua adalah masalah tentang pelanjutan dari penyusunan Renbangkom yang telah kita laksanakan di tahun 2023 itu di Yogyakarta. Dari teman-teman yang menghadiri,
Mudah-mudahan ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan aplikatif Renbangkon. Namun demikian yang perlu yang disampaikan waktu penyusunan bahwa kita memulai tahun penyusunan itu untuk tahun 2025, 5 tahun ke depan. Untuk tahun 2024 ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus memang ada dilema di kita karena memang anggaran yang Bapak Ibu juga mengetahui kita juga mengalami penurunan di atas 50%. Nah, untuk pelatihan sendiri, untuk anggaran untuk pelatihan sendiri itu kita hanya sekitar 5 miliaran. Nah, itu dengan adanya beberapa kegiatan pelatihan yang memang menjadi mandatori yang harus dilaksanakan khususnya manajerial, pelatihan-pelatihan teknis, fungsional dan sosial kultural ini memang harus menjadi prioritas pilihan mana yang harus dilaksanakan dan metode-metode ini harus kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua. Baik, untuk singkat waktu, silakan Mas Andi untuk share screen-nya. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin dari Bapak Ibu sudah melihat sosial media dari PPSDM yang sudah ada kalender pelatihan yang kita upload di awal tahun. Lanjut, Mas Andi. Untuk pelatihan yang menjadi mandatori kita akan mengadakan pelatihan manajerial kepemimpinan. Ini ada 2 jenis pelatihan. Yang pertama yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret sampai tanggal 7 Agustus 2024. Ini metodenya dan blended learning. Jadi peserta ini akan ada off dan on-nya seperti itu. Jadi di sini peserta untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ini kami menargetkan itu 40 peserta, 1 angkatan. Sebenarnya memang di PKP ini setahu kami database ini sangat banyak sekali yang perlu untuk mengikuti pelatihan ini. Namun karena tadi untuk ketersediaan anggaran sangat terbatas, kami tiap tahun hanya bisa melaksanakan 1 angkatan. Nah, untuk PKP ini nanti kepesertaannya untuk datanya ini kami akan koordinasi dengan Biro SDM, masalah kepesertaannya, dan ini tidak memungkinkan untuk pesertanya jabatan struktural yang masih ada sama dengan jabatan fungsional itu bisa mengikuti. Namun itu nanti kita akan koordinasi dengan Biro SDM untuk kepesertaannya. Yang kedua adalah pelatihan kepemimpinan administrator. Ini akan dilaksanakan 22 April sampai 23 Agustus 2024. Ini pun sama dengan metode blended learning. Target pesertanya adalah 30 peserta. Ini juga sama untuk kepesertaannya ini nanti juga bisa diikuti oleh teman-teman yang struktural maupun yang fungsional. Dan untuk kepesertaannya juga akan kita berkoordinasi dengan Biro SDM. Lanjut. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu semua, ini untuk pelatihan teknis yang tadi saya sampaikan bahwa keterbatasan anggaran ini memang kita harus pintar-pintar memprioritaskan karena memang kalau memang dilaksanakan secara pelatihan-pelatihan ini benar-benar secara klasikal itu kayaknya tidak mungkin untuk saat ini. Ini ada beberapa pelatihan yang kita susun. Yang pertama yang sudah dekat adalah bulan ini adalah pelatihan teknis analisis tindak pidana pencucian uang. Hasil dari tindak pidana narkotika lanjutan. Nah, ini merupakan joint training dengan PPATK. Ini pelatihan yang merupakan lanjutan dari pelatihan-pelatihan TPPU yang tahun kemarin dengan PPATK juga. Memang ini pelatihan ini akan dikemas kepesertaannya untuk peserta yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya. Jadi ini sifatnya lanjutan dan insya Allah ini secara klasikal. Jadi memang metodenya teman-teman peserta pelatihan TPPU ini seminggu di PPSDM dan seminggu di PPATK. Seperti itu. Jadi agak tertutup untuk pesertanya karena memang diprioritaskan peserta yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya.
Untuk kedua yaitu pelatihan teknis analis intelijen BNN, ini tanggal 23 April sampai tanggal 26 April. Nah, ini rencananya juga secara klasikal dan insya Allah ini akan diikuti oleh peserta dari teman-teman pemberantasan. Ini yang untuk analis intelijen. Nah, untuk pelaksanaan ini masih kita berikan tanggal segini 23 April sampai 26 April. Namun demikian ini masih tentatif karena kami masih koordinasi dengan Direktorat Intelijen Meliputi Pemberantasan. Dan untuk pesertaannya nanti ini akan diikuti oleh teman-teman pemberantasan dan nanti juga untuk pembiayaannya ini akan dibebankan untuk akomodasi dan perjalanan dinas ini oleh Satker masing-masing. Karena kami di PPSDM diri hanya membiayai pelaksanaan pelatihan untuk kegiatan teknis pelatihannya, untuk narasumber dan makan. Untuk perjalanan dinas itu nanti akan dibebankan oleh Satker masing-masing. Yang ketiga adalah pelatihan teknis bidang rehabilitasi. Ini secara virtual. Ini kami rencanakan tanggal 8 Juli sampai 12 Juli 2024. Dan ini pun dilaksanakan full virtual. Dan ini nanti akan kami berkoordinasi dengan pembina fungsinya, bidang rehabilitasi, dan acuannya ini akan berdasarkan juga dari Renbangkom yang kita susun, yang khususnya waktu bagian tahun 2024. Itu kan ada istilah pelatihan-pelatihan yang menjadi prioritas yang bisa dilaksanakan untuk tahun 2024. Namun demikian, apakah bisa secara virtual? Karena anggaran yang tersedia di PPSDM ini kami melaksanakan secara virtual. Ini nanti ada dari teman-teman PPSDM yang sudah ditunjuk berdasarkan koordinator bidangnya masing-masing. Ini akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan pembina fungsi. Akan menentukan nama pelatihannya apa, kurikulumnya bagaimana, dan kepesertaannya bagaimana. Oke, untuk pelatihan selanjutnya adalah pelatihan teknik bidang pencegahan, sama dengan yang di atas, ini akan 15 Juli sampai 19 Juli, metodenya virtual, kepesertaannya ini tidak terbatas karena memang virtual, namun tetap kami akan berkoordinasi dengan pembina fungsi untuk menentukan nama pelatihan, kurikulum, dan sebagainya. Untuk selanjutnya adalah pelatihan teknik bidang pemberdayaan masyarakat, tanggal 22 Juli sampai 26 Juli, ini juga sama secara virtual dan pesertanya nanti teman-teman yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Dan ini kami juga sama akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan pembina dari bidang pemberdayaan masyarakat akan menentukan nama pelatihannya apa, walaupun juga nanti akan kita lihat juga dari Renbangkomnya. Kira-kira ada pelatihan yang bisa ditarik dan dilaksanakan secara virtual. Selanjutnya adalah pelatihan teknis bidang hukum dan kerjasama. Ini secara virtual juga. Ini akan 29 Juli sampai 2 Agustus 2024. Ini juga akan kita berkoordinasi dengan Deputi Hukum dan Kerjasama. Untuk pelatihan teknik kesetarian Angkatan 1, teknis kesetarian Angkatan 2, ini ada 2. 5 Agustus dan 12 Agustus. Ini pelatihan ada 2, karena kenapa? Karena memang kita lihat di sekretariat ini pelatihannya teman-teman yang bergerak di sekretariatan ini sangat banyak sekali. Dan di Renbangkom kemarin juga kami lihat jenis-jenis pelatihannya sangat banyak juga. Jadi kami beri kuota 2 kali pelatihan dan ini mudah-mudahan nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman khususnya Bu Christine dari Kabak TU BNN. Ini akan berkoordinasi dengan kami menentukan pelatihan apa sih yang menjadi prioritas untuk teman-teman di sekretariatan. Lanjut. Selanjutnya adalah untuk pelatihan fungsional. Pelatihan fungsional ini untuk asesor SDM Operator ini mengirimkan tanggal 7 Februari sampai 18 Maret 2023 ini blended learning, kita mengirimkan teman-teman yang asesor SDM Operator ke pembina fungsi yang melaksanakan pelatihan dengan cara PNBP ya. PNBP ini kita mengirimkan beberapa teman untuk melaksanakan pelatihan di sana. Begitupun juga pelatihan fungsional tentang perancang undang-undang. Ini minta, memang ini pelatihan-pelatihan ini teman-teman dari hukum
Ini merupakan syarat untuk pengangkatan fungsionalnya. Seperti itu. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus menyediakan pelatihan, membiayai pelatihan walaupun ini PNBP bagi teman-teman di perancang undang-undang seperti itu. Jadi tapi mungkin apa namanya tetap kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang sudah ada. Lanjut. Nah, ini juga pelatihan untuk selanjutnya adalah orientasi dasar P3K BNN. Kita akan menyediakan kuota ini, tapi ini masih to be confirmed karena kenapa? Karena menunggu data dari Biro SDM. Pegawai-pegawai P3K sampai mereka mempunyai nama dan NIP-nya untuk dilaksanakan orientasi P3K BNN. Ini masih to be confirmed ya. Nanti kita akan berkoordinasi dengan teman-teman di Biro SDM. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, ya selanjutnya untuk mendukung peningkatan kompetensi Bapak Ibu semua, walaupun ada cara tidak melalui pelatihan, tapi kita harus melaksanakan webinar seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan hal ini. Ada rencana 5 kali webinar yang kita laksanakan dari bulan Mei sampai September 2024. Ini secara virtual dan bisa diikuti oleh semua. Untuk tema kita akan berdiskusi dengan teman Widya Suara dan teman-teman yang lain. Kira-kira tema-tema apa yang lagi update, yang lagi dibutuhkan, yang lagi memang terkini. Sementara memang ada beberapa tema yang sudah masuk di kami. Yang pertama mungkin tentang kesehatan mental health pegawai ya, karena memang banyak keluhan khususnya tekanan kerja di kantor itu akan mempengaruhi kesehatan jiwa dari pegawai tersebut. Yang kedua itu kita akan melaksanakan tema juga tentang sosialisasi Korpu. Nah, emang rencana yang tadi disampaikan Pak Kapus, rencananya ke depan PPSDM ini kita akan membuat Korpu BNN. Nah, itu mungkin sebelumnya kita harus paham dulu apa sih Korpu itu. Itu akan disampaikan oleh nanti kita undang narasumber yang benar-benar menguasai. Jadi biar kita sama-sama mengetahui apakah sih itu corporate university, apakah itu seperti yang Bapak Ibu bayangkan sebelumnya atau mungkin ada hal-hal baru yang memang ternyata Korpu itu sangat dibutuhkan oleh suatu instansi. Karena memang di swasta ini yang kita ketahui memang corporate university sudah pada berjalan semua. Lanjut. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan kalau ingin Bapak Ibu yang ada ingin disampaikan untuk ditanyakan, monggo melalui tanya jawab langsung maupun melalui chat di Zoom ini. Ini mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maul atas paparannya. Kemudian untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semua yang ingin memberikan masukan atau ada yang ingin ditanyakan. Kami buka 3 orang dulu. Ya, baik. Ya, izin Bu Baik, Pak Fitri, Caca. sebelum sesi diskusi tanya jawab, saya ingin melengkapi sedikit tambahan informasi Bapak Ibu sekalian. Siap. Tadi program-program yang ditayangkan itu berbasis DIPA atau APBN yang ada di PPSDM. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, PPSDM atau BNN secara umum memiliki mitra gitu ya, seperti selama ini program-program pelatihan yang didukung oleh para sponsor atau mitra luar kita seperti UNODC, kemudian juga ada di IE dan lain-lain. Ini juga ada beberapa inisiatif untuk mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dukungan program dari mereka yang itu nanti di luar jadwal yang tadi sudah kita report, kita sosialisasikan pada Bapak Ibu, kita akan susulkan kemudian. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti akan memberikan kesempatan dukungan, ya. Tentu itu sebuah kesempatan yang baik gitu ya. Seperti tahun lalu kita memiliki
pelatihan modul ketahanan keluarga dari UNODC gitu kan ya. Mudah-mudahan juga kita bisa disupport juga nanti dari lembaga-lembaga mitra kita. Saya kira itu beberapa inisiatif yang mudah-mudahan nanti kita fasilitasi dan insya Allah Kedeputian Hubungan Kedeputian Hukum dan Kerjasama juga sudah memberikan lampu hijau. Mudah-mudahan juga ada program-program yang nanti akan dititip dan dilaksanakan juga di PPSDM. Kalaupun tidak, mungkin juga ada yang sifatnya nanti kita sifat pengiriman ya ke lembaga lain, tapi tentu dengan pembiayaan yang non-DIPA istilah kita seperti itu. Ya, itu sedikit tambahan saja di luar program yang mudah-mudahan ini nanti bisa terus menyemangati upaya kita semua untuk meningkatkan kapasitas. Terima kasih. Silakan bisa dilanjut dengan sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Caca atas masukannya. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu, monggo dipersilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Sumsel Mbak Fitri Baik, Sumsel dengan siapa Ibu? dengan Agus Niarti. Oke, dengan Ibu Agusniati. Baik, dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih waktunya Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Maulani. Sehat ya Pak? Oh, mohon maaf Pak Kapus. Ada. Pak Caca, salam hormat juga Pak. Dan rekan-rekan sekalian. Ada cuma satu yang saya tanyakan Mbak Fitri dan Pak Maulani. Terkait yang diklat PKP dan PKA Pak Mau. Di kita ini kan terutama yang diklat PKP Pak Maulani. Kita ini udah kalau kata Pak Maulani tadi untuk yang jabatan struktural sama fungsional ya Pak. Kalau yang fungsional mungkin yang muda ya Pak yang diikutkan atau yang gimana? Karena di kita ini banyak sekali yang muda dan banyak sekali yang udah pangkatnya udah tinggi-tinggi Pak, pangkat yang 3D. Apakah tidak melihat yang fungsional, yang tidak melihat yang struktural, yang pangkat-pangkat yang udah tinggi ini, apakah kami bisa ikutkan juga? Itu aja Pak. Untuk yang PKP aja dulu Pak, mau. Terima kasih waktunya. Mau langsung dijawab Pak Maulani? Boleh, Mbak. Ya, Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Agusniarti. Yang pertama, jadi memang untuk mindset kita ya. Yang pertama untuk PKP dulu, memang kita selalu bermindset bahwa pelatihan ini hanya diikuti oleh struktural dulu ya. Tapi ternyata memang fungsional boleh sama lah kayak gitu ya. Terus yang kedua ini masalah perlu dijelasin juga. Jadi memang kalau kami sebenarnya sistemnya untuk pelatihan struktural ini kepemimpinan ini khususnya PKP untuk kepesertaan ini sebenarnya kami menunggu hanya menerima dari Biro SDM. Jadi Bapak Ibu yang misalnya tadi diceritakan oleh Bu Agusniati untuk kepesertaan memang silakan saja bersurat kepada Biro SDM untuk mengajukan pegawainya untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan entah itu PKP, PKA dan sebagainya. Nanti di sana ada semacam rapat lagi untuk menentukan peserta mana sih yang memang diprioritaskan karena memang terbatas. Maunya kami juga kalau 1 tahun itu bisa dibuka 3 angkatan atau 4 angkatan gitu loh, biar terakomodir semua gitu. Tapi karena anggaran kita terbatas dan memang pelatihan ini kita membiayai semua akomodasi perjalanan dinas peserta dan itu lumayan besar. Jadi memang keterbatasan itu. Mau kami seperti itu. Jadi kalau untuk kepesertaan itu, silakan bersurat sih sebenarnya nanti Biro SDM yang menentukan sebenarnya untuk siapa sih yang dari teman-teman dan bukan dari satu satker aja, seluruh satker lari ke sana. Seperti itu. Dan kami setahu kami itu data peserta PKP yang ada itu kami masih ratusan kalau nggak salah yang mengantri seperti itu. Jadi dilihat nanti setahu saya pernah ngikut itu berdasarkan seniorannya, pangkatnya, terus jabatannya itu yang. Jadi kalau yang masih struktural dia belum PKP dia itu akan diprioritaskan. Begitupun di PKA.
kalau dia belum melaksanakan pelatihan manajerial, tapi dia sudah menduduki jabatan khusus struktural, dia akan diprioritaskan. Seperti itu, Bu Agus. Ya, artinya kami juga harus ini Pak ya, memfilter juga ya seperti yang disampaikan Pak Maulani ya. Betul, Nah, betul, di kami yang betul. kami dahulukan struktural, yang tadi kepangkatan dan kesenioran. Ya, makasih Ya, Pak betul. Maulani informasinya. Siap. Baik, Bu Agus. Baik, terima kasih Bu Agus Niarti, sudah terjawab semua ya. Izin Eh, BNK Bantul. baik, BNNK Bantul Ya, dengan makasih Mbak Bapak, Titi. ya Ibu, dengan Bapak Budi ya Pak ya? Ye, Ya, baik, dipersilakan Pak Budi, ye. Izin suara saya terdengar, Bu, Bapak. terdengar jelas. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM, Pak Maulani, Mbak Fitri, dan rekan-rekan pimpinan senior yang kami hormati. Terima kasih atas beberapa agenda tahun 2004 terkait dengan diklat dan pelatihan, dan ini adalah wujud keberlanjutan dari program yang pernah kita ikuti. Jadi kebetulan kami juga ikut di pelaksanaan Renbangkom di Jogja. Jadi alhamdulillah sudah terakomodasi dengan baik dan sudah terjadwal. Ada satu usulan dari kami terkait dengan beberapa kegiatan. Saya catat tadi terkait dengan diklat kesekretariatan. Tentu ini sangat berhubungan erat dengan kami yang ada di Kasubag Umum dan Fungsi Umum yang ada di BNNK. Izin Bapak, kalau mungkin ini dimungkinkan sebagai usulan, bolehlah kiranya pelatihan itu tidak dalam bentuk Zoom, tapi dalam bentuk klasikal. Kami tahu dengan keterbatasan anggaran di BPSDM, klasikal ini juga memerlukan biaya. Dan mungkin ini nanti bisa menjadi salah satu yang perlu kita bicarakan ke depan terkait dengan anggaran. Jadi kami mohon kalau bisa tidak semacam Zoom meeting atau webinar, tapi yang kesekretariatan tadi, isi dari sebuah materi yang ada di sana nanti bisa kompleks seperti yang disampaikan tadi, tapi kita dilakukan dengan klasikal di kelas. Masalah teknisnya izin Bapak, apakah nanti bisa kita format semacam kegiatan sharing cost. Nah, jadi nanti BPSDM dengan sarana prasarana, narasumber, akomodasi, kami yang di daerah insya Allah, karena ini masih tahun anggaran baru, bisa kita anggarkan dengan anggaran koordinasi kelembagaan dan perjalanan dinas. Dan ini memang sudah pernah kita lakukan bersama dengan Biro SDMA dan organisasi di Ancol. Dia ada bentuk wujud kebersamaan, jadi kami tahu bahwa ada keterbatasan anggaran di BPSDM, kami pun nanti bisa sharing terkait dengan anggaran itu dengan biaya transportasi, biaya kegiatannya nanti di BPSDM. Jadi kita sharing dan mohon maaf karena BPSDM juga ada tempatnya terbatas, mungkin nanti dibuat 2 sesi, 3 hari, tapi paling tidak kami bisa datang bersamaan dengan mata kegiatan diklat kesekretariatan. Ini sebuah usul kami Bapak, dan kalau memang ini bisa dilakukan, bisa mengurangi biaya-biaya yang tadi disampaikan Pak Maulani. Kalau klasikal itu kan semuanya dari BPSDM sampai ke biaya transport pesawat dan sebagainya. Kalau nanti kita bisa sharingkan di sini, kami juga ada kepentingan peng-SPJ untuk kegiatan koordinasi kelembagaan dan perjalanan dinas luar kota, ini nanti bisa kita sharingkan, dan ini sudah kita lakukan, dan alhamdulillah ini menjadi salah satu cara yang baik untuk itu. Dan kami berharap diklat kesekretariat ini nanti sudah bisa mencakup tugas pokok fungsi dari Kasubag Umum dan mungkin bagian umum dalam arti luas gitu. Jadi nanti di situ ada fungsi-fungsi kesekretariatan, humas, protokol, buker, terus tadi beberapa hal yang sudah ada di rencana kegiatan dari BPSDM. Mungkin itu Bapak, mohon maaf usulan kami, semoga ini bisa diakomodir dan kami siap Bapak, insya Allah kalau masih di awal tahun atau semester ke-1 ini nanti ini bisa kita laksanakan pada masa sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan atau sudah direncanakan oleh BPSDM. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Izin Pak. dari Cimahi.
Mohon Lanjut, izin Bapak. lanjut Mbak Fitri. Oh, lanjut. Tanya lagi. Izin dari Cimahi. Baik, dilanjut dulu dengan Pak Ginanjar ya dari BNNK Cimahi ya. Mohon izin Pak Budi nanti akan dijawab. Silakan Pak Ginanjar. Baik, terima kasih. Yang terhormat Kapus PPSDM, yang terhormat Bapak Maulani, Pak Maeng, Pak Adi. Saya ingin bertanya. Tadi melanjutkan pertanyaan dari Bu Agustiani ya, dari Sumsel dan juga Pak Budi dari Bantul. Khususnya terkait dengan pelatihan PKP dan PKA ya, yang tahun ini akan dibuka lagi hanya satu kelas, berarti hanya 40 orang ya Pak Maulani ya. Kemudian tadi disampaikan juga Pak Maulani bahwa ada struktural dan juga ada fungsional gitu ya. Padahal tadi di struktural ini ada syarat untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi yang harus mengikuti dengan diikuti oleh PKP ini begitu ya. Kalau di fungsional mungkin tidak begitu. Ya. Kemudian juga tadi saya setuju bahwa syarat pangkat, kemudian juga pangkat, golongan, dan juga mungkin pendidikan dan sebagainya bisa dipertimbangkan. Karena tahun lalu syaratnya hanya menduduki jabatan yang lamanya menjabat eselon 4 gitu. Nah ini mohon juga nanti Pak Maulani bisa menyampaikan ke Biro SDM mungkin ya syarat-syarat tersebut supaya lebih berbobot mungkin ya, syarat-syaratnya tidak hanya satu masa jabatan eselon 4. Mungkin ada usulan dari saya Pak. Saya ini sedang mengikuti pelatihan PPK tipe C Pak ya di LKPP dengan metode MOOC, Massive Open Online Course Pak. Nah ini kayaknya bagus begitu. Kalau misalkan memang tadi kata Pak Maulani anggaran terbatas, kemudian jumlah orang banyak di tadi PKP ini sudah banyak, mungkin dengan membuka atau dengan metode ini dibandingkan dengan blended learning ataupun klasikal, apalagi tadi kata Pak Budi virtual yang menurut saya tidak begitu baik ya. Kalau misalkan nanti takutnya sedang virtual kemana dan sebagainya. Tapi kalau dengan MOOC ini kita mau nggak mau harus melakukan tugas, kemudian menyampaikan, bisa kalau sudah tugas dikerjakan bisa melanjutkan ke kegiatan berikutnya, dan itu sampai terakhir ada pretest, post-test, itu sangat baik saya kira untuk dikembangkan di PPSDM. Mungkin itu Pak Maulani, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Maulani mau langsung dijawab? Oke, saya jawab ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi dan Pak Ginanjar. Yang pertama untuk pertanyaan Pak Budi, untuk khususnya kesekretariatan, memang kita secara virtual. Memang usulannya baik sekali Pak. Memang cuma ya kita harus berkoordinasi kolaborasi dulu nih dengan teman-teman pusat ya, yang misalkan Bakti dengan Bu Christine. Takutnya kalau memang kita mengiyakan atau apa, tiba-tiba ada beberapa satker yang tidak bisa, walaupun itu awal tahun, memang ya takutnya mubazir gitu, nggak bisa datang gitu loh, seperti itu. Kami sebenarnya akan menentukan dulu jenis pelatihannya seperti apa. Kalau memang itu jenis pelatihannya memang bisa dilaksanakan secara virtual dan itu bisa istilahnya dipahami, bisa sampai tujuan pelatihan secara virtual itu kepada para peserta, itu akan kami laksanakan secara virtual. Memang idealnya kalau memang nanti pelatihannya banyak teknisnya di pelaksanaannya, memang itu harus ada blended minimal, harus datang. Tapi kami akan berkoordinasi dulu, kolaborasi dengan pembina fungsinya di biro umum. Nah itu pelatihan apa sih yang bisa secara virtual yang bisa diterima oleh semua teman-teman di BNK dan BNP. Seperti itu. Kami akan mendahulukan itu. Sebenarnya idealnya sih kalau memang ada biaya kita maunya blended lah minimal. Jadi ada online-nya, ada klasikalnya di sini seperti itu. Terus untuk Pak Ginanjar, jadi memang persyaratan itu boleh saja sih Pak. Tapi yang utama untuk pelatihan kepemimpinan itu kita lihat masa jabatan. Jadi ini memang benar-benar yang diutamakan itu jabatan struktural. Kalau memang dia belum mendapatkan pelatihan PKP, pemimpinan PKP dan PKA, atau mungkin PKN, dia itu harus menjadi nomor 5 aturannya seperti itu.
Terus kalau memang nanti ada pertambahan untuk persyaratan tentang tingkat pendidikan, ya monggo saja nanti disampaikan ke Biro SDM. Karena kenapa? Memang itu menjadi apa namanya penilaian sendiri lah dari nanti teman-teman di Biro SDM untuk menentukan siapa dia peserta pelatihan di bidang manajerial ini. Terus untuk pertanyaannya yang tentang PPBJ, jadi gini, ceritanya kami juga sudah berkoordinasi dengan LKPP. Dengan LKPP kami waktu itu ingin mengadakan pelatihan PBJ ya. Karena setahu ini lama sekali teman-teman yang bergerak di pengadaan, baik PPK, pejabat pengadaan dan sebagainya, itu nggak pernah. Dan saya juga melihat bagaimana sih ini perkembangan teman-teman yang pelaku pengadaan ini. Kompetensi sampai mana saya juga nggak bisa melihat. Karena kenapa? Karena memang pelatihan nggak ada. Dan ini teman-teman kayaknya otodidak dan sebagainya mencari sendiri gitu dengan LKPP. Nah, kami waktu itu ingin melaksanakan pelatihan PBJ berkolaborasi dengan LKPP. Namun di sana ternyata mereka menyediakan yang tadi pas Gidanjar apa namanya ikuti dengan LKPP langsung secara emosi dan sebagainya. Memang kami akhirnya ditawarkan seperti itu. Awalnya kami sudah ingin melaksanakan pelatihan dengan berkolaborasi dengan LKPP, tapi mereka justru menawarkan bagaimana ini kami punya pelatihan dan dia punya anggaran rupiah sendiri gitu, rupiah murni yang istilah gratis bisa diikuti oleh teman-teman. Dan memang mereka buka sendiri kalau memang BNN mau melaksanakan pelatihan itu bisa dibuat kelas sendiri tapi dengan jumlah kuota tertentu yang sudah disepakati dan itu harus jadi karena mereka punya timeline yang harus apa namanya tidak boleh hilang gitu karena mereka harus punya target juga dan mereka juga harus mempunyai target pelatihan yang mereka kerjakan seperti itu. Misalnya kalau misalnya BNN mau ngadain itu contohnya pesertanya sudah pasti misalnya 60 orang 2 kelas, ya udah harus dilaksanakan tanggal berapa? Karena tanggalnya memang harus saklek, harus tetap ditetapkan dari jauh-jauh hari. Karena di LKPP sendiri pun narasumbernya berebutan di seluruh daerah. Dan kalau kita lihat daftarnya di LKPP, jadwalnya mereka penuh sekali. Dan itu rata-rata apa namanya kementerian dan lembaga sendiri membuat kelas sendiri. Karena kalau kita mengikut sendiri, itu rata-rata kelasnya udah pada penuh semua. Seperti itu. Jadi memang Mas Ginanjar kita mau sudah melaksanakan kolaborasi, cuma memang waktu itu belum lanjut karena kita mau ada biaya sendiri dan kami belum yakin waktu itu kepesertaannya bagaimana ini seperti itu karena datanya kami belum punya. Istilahnya ini PPK level berapa, PBJ pelatihan tentang apa, kami nggak tahu karena datanya memang kami belum punya tentang pelaku-pelaku pengadaan di BNN. Contohnya Mas Ginanjar sudah melakukan PBJ tipe C gitu. Nah itu ini juga masih banyak ternyata yang di seluruh Indonesia ini kami nggak tahu datanya lost seperti itu. Harusnya memang kalau memang nanti kami mau mengadakan, kami akan mendata dulu teman-teman yang jadi PPK, teman-teman yang jadi pejabat pengadaan, pelatihan-pelatihan apa yang pernah mereka lakukan. Jadi kami bisa memfilter pelatihan apa yang tepat kami berikan kepada teman-teman pelaku pengadaan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kami sudah, Mas Ginanjar, memang mereka melaksanakan emosi secara online semua. Jadi memang bagus sekali yang dilaksanakan dan itu kami udah dari tahun sebelumnya juga pengen bekerja sama dengan mereka. Seperti itu, Mas Ginanjar. Mungkin ke depannya kita akan pikirkan juga teman-teman yang apa namanya yang bergerak di supporting ya. PPK ini kan supporting kegiatan istilahnya nggak ada pembina fungsinya di BNN yang ada di LKPP itu menjadi perhatian lagi karena memang ini ujung tombaknya penyerapan anggaran seperti itu. Ini itu aja Mas Ginanjar, Pak Budi yang bisa saya tanggapi. Baik, Pak Budi dan Pak Ginanjar sudah terjawab ya Pak ya dari Pak Maulani. Mohon izin Bapak, tadi kan saya sampaikan 3 penanya ya Pak ya. Untuk pertama, nah ini kebetulan udah ada yang raise hand dari tadi nih Pak. Kasihan nanti capek tangan yang terus. Dengan Pak Firza dari PLRIP dan juga Pak Irfan Karim. Ya udah. Ya, boleh Bapak dilanjut? Boleh. Yang terakhir. Baik, mungkin untuk Pak Firza terlebih dahulu mohon izin, silakan Bapak. Terima kasih buat Pak Aca, Pak Maulani dan rekan-rekan PSDM atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya 2 hal. Pertama itu terkait dengan Sielin. Saya beberapa waktu lalu sempat coba Sielin teman
secara teknis saya belum terlalu paham, jadi berhenti di platform depannya aja yang melihat ada beberapa pelatihan-pelatihan yang bisa, apa ya, materi-materi yang bisa diakses, tapi ketika masuk aksesnya belum paham gitu. Mungkin saran saya, apakah bisa adakan semacam sosialisasi mengenai penggunaan CLIN itu, karena saya yakin itu punya manfaat yang banyak bagi rekan-rekan kita baik di pusat maupun di wilayah. Kemudian kedua, terkait dengan corporate university, itu menarik sekali. Mungkin apakah dari PPSDM sudah ada semacam gambaran umum ataupun desain awal tentang rancangan corporate university di BNN ke depan. Karena tantangan seperti tadi disampaikan oleh Pak Aca, tantangan kita kan pasti akan berhadapan dengan keterbatasan anggaran dan lain-lain. Kalau sudah ada corporate university, mungkin itu bisa membantu kita menghadapi situasi tersebut. Mungkin itu pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mau langsung dijawab atau bagaimana Pak Maulani? Masih di mute, Pak? Pak Irfan, langsung Pak Irfan aja. Baik, untuk selanjutnya Pak Irfan dipersilakan. Masih di mute Pak Irfan, mohon izin. Halo, Ya, suara sudah terdengar. Silakan Pak Irfan. ya Assalamualaikum, terima kasih Mbak Putri. Mohon izin Pak Kepala PPSDM, Pak Maulani. Cuma ini untuk masukan lagi bagi PPSDM, menambahkan juga tadi dari Pak Budi sama Pak Agin mengenai syarat untuk kepelatihan, terutama PKP kemarin ya. Selain syarat pangkat, syarat jabatan, yang kami lihat lagi di sini itu status kepegawaian, Pak. Karena yang ikut kemarin di angkatan kemarin sebelum ini itu masih banyak malah yang statusnya belum organik BNN. Jadi kami di sini agak merasa lucu lah, kok prioritasnya ke sana, entah maksudnya apa atau apa kan. Yang jadi takutnya kan kalau mereka bukan organik BNN, setelah selesai itu mereka kembali ke instansi asal kan, wah itu gimana kan, kerugian bagi BNN sendiri. Mungkin itu saja yang akan saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Pak Maulani bisa langsung dijawab untuk dua pertanyaan tersebut, atau ada satu lagi nih kebetulan yang raise hand, Bu Utami dari Intel. Ya spesial deh Bu Tami, Spesial ya, silakan deh. karena Pak Rizky ada di sini ya. Baik, silakan Bu Utami. Ya, makasih Mbak Fitri. Izin terdengar suaranya ya? Dengar. Ya, selamat pagi Pak Kepala PPSDM, Pak Caca Syahroni, Pak Maulani, dan rekan-rekan sekalian. Izin saya Utami menindaklanjuti Pak tadi paparan mengenai pelatihan teknis analis intelijen BNN. Tindak lanjutnya dari kami atas nota dinas yang sudah dikirimkan dari PPSDM, kami sudah membahas. Kebetulan pimpinan kami kan baru ini, tapi sudah kami informasikan terkait pelatihan analis intelijen ini gitu ya. Cuma masukan dari pimpinan izin berkenan untuk melakukan Zoom kembali terkait tindak lanjutnya, karena memang sepertinya ada masukan-masukan baru, karena kan kebetulan Kasubditnya pun baru, ini Kasubdit IT-nya gitu ya. Jadi sepertinya ada masukan-masukan terkait pembahasan apa saja yang akan menjadi kurikulumnya, itu menjadi hal yang baru lagi nih sepertinya gitu. Jadi kemarin ketika kami melaporkan permintaan pimpinan seperti itu, Mbak tolong disampaikan untuk bisa nggak Zoom kembali begitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, mungkin informasi bagi rekan-rekan di BNNP seperti yang tadi Pak Maulani sampaikan, bahwa akan adanya pelatihan teknis analis intelijen BNN yang rencananya
akan diadakan di tanggal 23 April sampai 26 April. Nah, pesertanya ini kemungkinan besar dari teman-teman rekan-rekan pemberantasan, khususnya kasih intel atau yang mewakili ataupun analis begitu. Jadi sekalian ya Pak Caca, mohon maaf ini biar teman-teman juga diinformasikan sekalian ya Pak, bahwa nanti dari BNNP pesertanya begitu dengan jaldis yang dikeluarkan oleh masing-masing satker begitu ya. Kemudian mungkin itu saja sih ya pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Lanjut, Bapak. ya. Oke, baik, untuk pertanyaan Mas Firsa, untuk yang pertama tentang Selin. Ini Selin ini merupakan LMS, Learning Management System dari PPSDM yang kita buat. Jadi memang sebenarnya sih nggak menurut kami agak perlu disosialisasi ya Mas Firsa. Jadi kalau itu akan diberikan kepada teman-teman yang ikut peserta pelatihan yang memang nanti akan menggunakan Selin. Jadi di situ akan ada juknisnya dan cara pemakaiannya, dan itu juga akan nanti ada VIC yang mengasih pencerahan kepada para peserta bagaimana penggunaan Selin tersebut. Selama ini yang pengalaman kami, teman-teman peserta pelatihan yang menggunakan Selin ya tidak masalah gitu. Jadi memang mereka akan mendapatkan username, password dan sebagainya seperti biasa, dan karena memang itu aplikasinya simple dan mudah, jadi mereka bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Jadi misalnya Mas Firsa nanti mau lihat mau bagaimana mekanisme aplikasinya, ya bisa nanti ke saya akan kasih adminnya untuk dicoba bagaimana sih dalamannya seperti Selin tersebut. Untuk Korfu sendiri memang ini rencana dari kami, dari Pak Caca, dari teman-teman manajemen, memang rencananya kami akan membuat suatu Korfu. Masalah konsep dasarnya memang masih di internal kami dibahas Pak Firsa. Jadi insya Allah kalau memang nanti kita akan ada sosialisasi lagi tentang Korfu BNN itu arahnya kemana. Kalau memang nanti dibutuhkan masukan-masukan dari pembina fungsi mau dari teman-teman, itu mungkin dari Pak Kapus nanti akan mengundang, mungkin kali ya mengundang, minta masukan seperti apa sih BNN Korpunya, seperti itu. Terus untuk pertanyaan Pak Irfan, status pegawaian. Nah ini juga Pak Irfan, ada beberapa yang kendala memang kalau kami jelaskan di awal gitu kan, kami hanya menerima peserta ya. Masalah kewenangan peserta ada di Biro SDM. Memang yang kami dengar setelah kami melaksanakan evaluasi keberlanjutan pelatihan, misalnya pelatihan PKN 2 misalnya. Nah, itu kan ada keberlanjutan, kita lakukan evaluasi. Nah, tiba-tiba kita melakukan evaluasi, mereka ini yang sudah diberikan pelatihan oleh BNN itu rata-rata pindah. Itu kemana instansi lainnya. Nah, itu memang rugi sebenarnya. Tapi kan ini kebijakan kita balikan lagi ke Biro SDM. Mungkin di sini ada teman-teman Biro SDM. Ya, teman-teman yang organik, alangkah baiknya memang diprioritaskan untuk melakukan pelatihan. Kalau memang tidak ada lagi, memang itu urgensi yang misalnya kedudukannya, karena kedudukan dan jabatannya, teman-teman yang non-organik ya monggo saja, silakan. Tapi kami tegaskan lagi bahwa kami di PPSDM memang hanya menerima untuk data-data kepesertaan pelatihan manajerial. Itu diserahkan kepada Biro SDM. Tapi memang itu masukan baik sekali, mudah-mudahan nanti akan menjadi atensi buat teman-teman di Biro SDM. Terus untuk Mbak Tami, terima kasih Mbak Tami untuk mengingatkan, nanti kita akan atensi lagi kelanjutannya kapan kita jadwalkan untuk diskusi lagi melalui Zoom dengan teman-teman di intelijen ya, intelijen untuk membahas kurikulum dan sebagainya. Mungkin itu tanggapan dari saya, Mbak Fitri, Mbak Tami, Mbak Asmirza, dan Mbak Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maulani atas jawabannya. Sudah terjawab semua ya Pak Firza. Mbak Kemudian Fitri, Pak saya Irfan. menambahkan. Baik, Pak Caca, monggo, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Maulani ini sudah dijawab semuanya ya. Tapi saya ingin menambahkan beberapa catatan. Pertama tadi masukan-masukan dari kawan-kawan, saya kira itu menjadi atensi untuk program yang
kebetulan juga saya bergabung di PPSDM ini ya, terutama terkait dengan pengembangan metode ya yang mengarah kepada Massive Open Online Course tadi, kemudian juga penguatan lagi si Ellen sebagai backbone platform LMS kita yang bisa diakses dan mungkin cara belajar yang tidak harus apa istilahnya dalam penugasan gitu ya dan lain-lain. Nah, saya kira ini kesadaran untuk yang dibahas terakhir ya tentang korpu dan seterusnya. Inilah yang memang kita harapkan gitu ya, karena sekali lagi mengandalkan dari program yang terstruktur itu amat sangat tidak cukup atau kurang memadai. Nah, jadi saya kira ini catatan-catatan yang bagus dan mudah-mudahan ketika konsep ini nanti kita bisa matangkan, mungkin pasti akan kita tindak lanjuti dengan kegiatan sosialisasi atau semacam expo terkait dengan kegiatan dimaksud dengan Bapak Ibu sekalian semuanya. Kemudian yang berikut terkait dengan para pembina fungsi ya, dalam hal ini ada beberapa jenis pelatihan tertentu yang memang penugasan nama peserta pelatihannya itu ada yang ditetapkan oleh pembina fungsi ya, seperti tadi ada pelatihan mandatori seperti pelatihan kepemimpinan ya. Ini memang selain persyaratan-persyaratan teknis ya yang terkait dengan kepangkatan, jabatan, status kepegawaian dan lain-lain juga biasanya ada pertimbangan khusus ya seperti rekam jejak ya yang itu nanti tentu hasil dari pembinaan fungsi dari kawan-kawan di baik Biro SDM AO maupun juga inspektorat, juga yang terkait dengan penugasan pelatihan teknis gitu ya. Ini juga tentu nama-nama tadi juga ada apa istilahnya arahan khusus juga yang ditetapkan oleh para pembina teknis terkait, termasuk tadi penyelenggaraan pelatihan intelijen. Mbak Tami, terima kasih progresnya ya. Saya kira memang nanti kita perlu tindak lanjuti untuk segera melaksanakan pembahasan ulang ya kurikulum yang sudah disepakati dengan kemarin adanya pergeseran atau pergantian pejabat baru. Yang jelas 23 April atau ya kurang lebih setelah Lebaran ya, ini memang kita set up pelatihan dimaksud dengan catatan ketersediaan program ini memang hanya mengcover pembiayaan penyelenggaraan pelatihan selama program di PPSDM dan sangat butuh sekali dukungan dari satker apa masing-masing yang nanti mungkin para pegawainya ditunjuk untuk memberikan atensi terkait dengan masalah transportasi ya atau jaldis dari para peserta. Ini kita harapkan memang mudah-mudahan bisa terselenggara di periode triwulan 1 atau maksimal awal triwulan kedua begitu ya. Nah, karena kalau menyelenggarakannya di akhir tahun nanti sudah habis anggaran jaldisnya ya. Nah, ini mungkin tadi masukan-masukan yang bagus juga Pak Budi juga tadi sebutkan tentang aspek co-sharing ya yang mungkin bisa kita bebankan sama-sama begitu ya, asal bisa diatur lebih awal begitu. Berikut yang terkait dengan apa namanya hal-hal yang mungkin nanti perlu disampaikan lebih lanjut, seperti tadi ada beberapa pertimbangan teknis yang oleh pembina fungsi akan ditetapkan kemudian ya kami akan koordinasikan lebih jelas kepada pembina fungsi tadi ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas atensi dari rekan-rekan Bapak Ibu semuanya begitu ya. Ini banyak masukan-masukan yang mungkin juga nanti menjadi tantangan buat kami di PPSDM, seperti tadi permintaan tentang kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di bidang PBJ ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa buka peluang juga nanti sumber belajar bekerjasama dengan LKPP ya. Ini bisa kita laksanakan secara mandiri di PPSDM, karena kami yakin satker-satker BNN ya sudah lebih dari 200 gitu ya. Ini SDM di bidang PBJ juga penting sekali untuk ditingkatkan. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih ya atas masukan-masukan yang saya tangkap tadi dari beberapa penanya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Fitri. Baik, terima kasih Pak Caca atas tambahan informasinya. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan
Bapak Ibu semua yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat Zoom. Untuk yang pertama adalah dari BNNK Depok, Pak Andi. Menanyakan terkait dengan mohon untuk dijelaskan pelatihan teknis pemberdayaan masyarakat itu konkretnya seperti apa. Mohon izin Pak Maulani atau Pak Caca, ini mau dijawab terlebih dahulu atau saya bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu? Dibacakan dulu aja Pak, Bu. Oh iya, oke. Kemudian selanjutnya adalah dari Bapak Saiful dari BNNK Lok Sumawe. Apakah PPSDM akan melaksanakan pelatihan peningkatan standar PPBJ atau PPK tipe C? Karena ada isu PPK di BNN harus bersertifikat tipe C. Apabila tidak ada, solusinya seperti apa? Ini sepertinya tadi sudah dibantu jawab oleh Pak Maulani ya Pak ya? Kemudian untuk selanjutnya adalah Bapak Miftahul. Bapak Miftahul dari BNNP Maluku. Untuk pelatihan teknis analis intelijen BNN, apakah pelatihan ini pelatihan berkelanjutan? Kemudian peserta yang dikirim adalah orang yang sebelumnya sudah pernah ikut atau bisa dikirimkan orang yang belum pernah ikut untuk pelatihan teknis analis intelijen BNN. Baik, itu mungkin 3 pertanyaan pertama yang kami bacakan. Mohon izin Pak Maulani untuk menjawab. Baik Mbak Fitri, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, ya tentang pemberdayaan masyarakat, pelatihan tadi disampaikan bahwa itu akan dilaksanakan secara virtual, sementara virtual yang kita agendakan. Dan itu kami akan berkolaborasi menunjuk salah satu PIC dari kami di PPSDM akan berkolaborasi dengan pembina fungsinya di Biro di Pemberdayaan Masyarakat. Dan untuk jenis pelatihannya kami juga belum menentukan, itu kami akan membutuhkan diskusi dulu lebih lanjut dengan teman-teman di pemberdayaan. Pelatihannya jenisnya apa namanya, terus nanti akan bentuk kurikulumnya, dan itu akan mengacu juga dari Renbakom yang sudah disusun tahun 2023. Begitu, seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihan yang pembina fungsi baik rehabilitasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, apalagi ketariatan itu kita akan berdiskusi awal dengan pembina fungsi. Jadi semuanya termasuk nanti juga yang termasuk PBJ. Apakah nanti PBJ ini akan kita laksanakan merupakan bagian dari kesekretariatan seperti itu. Terus untuk apa? Ini pertanyaan juga dari peningkatan PBJ menjadi PPK tipe C. Jadi teman-teman yang apa namanya di pelaku pengadaan PPK atau pejabat pengadaan nanti mohon ya kalau memang nanti kami bersedia untuk melaksanakan survei ya, dalam arti kami mau tahu dulu gap kompetensi dari teman-teman PPK dan pejabat pengadaan. Nanti akan kami akan sebarkan, tolong diisi. Jadi kami akan bisa menentukan pelatihan apa nih yang pas yang untuk diberikan kepada teman-teman PPK dan pejabat pengadaan. Karena saya melihat pertanyaan secara ini Zoom langsung tadi sama di WA nih saya termasuk yang beban moral karena mantan pengadaan juga gitu. Jadi teman-teman seperti tidak perhatikan, teman-teman pelaku pengadaan ini tidak perhatikan kompetensinya. Padahal ini kan ujung tombaknya dan ujung tombaknya diperiksa BPK. Oke, baik mungkin nanti jadi perhatian kami. Terus yang selanjutnya adalah untuk apa tadi pertanyaan satu lagi? Oh ini analis ya, analis intelijen ya. Ya, analis ya terkait Nah pelatihan tadi analis intelijen. udah dijawab sama Bu Tami Ya. sudah jawab. Sudah dijawab pesertanya nanti teman-teman kasih intelijen dan analis ya, yang tersebar di BNP seperti itu. Baik Oke. Pak Mau, terima kasih. Mungkin ada lagi nih yang bertanya dari Sarkia dari Dit Narkotika. Apakah sudah ada pelatihan yang menjadi prioritas dari Kedeputian Pemberantasan khususnya para penyidik? Yang akan berjalan, Mbak Fitri, yang akan berjalan itu TPPU dan analis intelijen. Masalah prioritas ini memang merupakan prioritas kita TPPU karena lanjutan. Yang kedua analis intelijen ini merupakan atensi dari pimpinan bahwa kebutuhan dari pelatihan analis intelijen ini sangat dibutuhkan untuk tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu
Jadi kalau untuk prioritas kami ya pertama ya itu yang sesuai anggaran di kami itu ya TPPU awalnya. Dan itu kedua analisis intelijen. Dan mungkin kalau memang nanti ada itu mungkin ada semacam apa namanya yang tadi Pak Kapus sampaikan non APBM-nya, istilahnya kerjasama bantuan dari lembaga lain yang akan mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pemberantasan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Maul. Ini juga ada masukan ya. Mohon izin untuk kalender pelatihan di kesekretariatan, mohon dimasukkan peningkatan kompetensi pengadaan pengadaan barang dan jasa. Oh, tadi sudah ya. Sudah. Baik, mungkin itu saja. Ini Bapak Ibu tidak ada lagi yang mau memberikan masukan atau menanyakan di kolom chat Zoom? Karena jarang-jarang loh kita ada forum seperti ini. Jadi bisa langsung terjawab dan tepat sasaran. Mungkin itu saja sih Pak, sudah tidak ada lagi. Oh, Izin bertanya langsung. ada yang mau bertanya langsung bagaimana Pak Maulani? Pak David ya dari BNK Surakarta ya? Ya. Ya boleh, silakan. Baik, silakan Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Kepala PPSDM, yang saya cintai Bang Maulani, juga katanya ada Mas Aditala, Mbak Fitri. Selamat siang. Tadi sempat terputus Zoom saya mungkin karena koneksi di sini. Tapi tadi ingin menanggapi Bang Ginanjar tadi dan yang dari Cimahi, Pak siapa lupa saya. Ini kan terkait dengan sharing tadi ya, co-sharing. Jadi mohon izin saya menyampaikan bahwa saat ini kondisi kita di BNNK ini kan sedang secara anggaran sedang lemah-lemahnya sebenarnya. Karena muatan tugas semakin besar, juga anggarannya barusan kan ada automatic adjustment lagi gitu, dan nilainya cukup signifikan. Jadi untuk cost sharing kayaknya ini akan sangat membebani gitu, sangat membebani. Dan kalau bisa itu usulan dari Mas Ginanjar tadi sangat bagus, bagaimana modelnya kalau bisa dilakukan secara online saja, LMS tadi kan, khususnya untuk pelatihan-pelatihan yang tematik gitu, yang tematik. Jadi seperti waktu saya ikut PKA juga kan blended learning antara LMS dan yang biasa gitu. Mungkin bisa full yang LMS saja, yang online saja. Atau kalaupun akan melibatkan BNNK mungkin bisa dipusatkan di BNNP saja gitu. Jadi tidak terlalu jauh, untuk pembiayaannya juga tidak terlalu besar. Kemudian tadi Bang Maulani juga menyampaikan mungkin ada saran pendapat untuk pelatihan-pelatihan tematik gitu. Jadi kalau saya melihat kondisi misalnya di wilayah, benar sekali banyak dibutuhkan kemampuan-kemampuan teknis yang harus ditingkatkan, misalnya seperti tadi analisa intelijen dan sebagainya. Namun juga kita jangan lupa kemampuan-kemampuan basic, tata naskah dinas misalnya. Jadi nyusun gandul aja masih salah gitu. Jadi ABC apa gandul apa itu masih banyak yang salah, spasi aja masih salah gitu. Ini kan menyangkut, kalau untuk internal kita suratnya oke lah gitu. Tapi pada saat kita buat surat itu keluar, kita mesti sangat teliti dan kadang ya harus berulang. Jadi yang simpel-simpel begitu aja kadang itu bisa jadi satu hal yang memakan cukup waktu. Jadi mungkin pelatihan-pelatihan yang basic, yang sederhana juga perlu untuk diperhatikan kembali. Saya nggak tahu apakah waktu waktu prajab dulu itu mestinya kan diajari ya. Ya kan ada juga itu dulu pelayanan prima dan sebagainya, termasuk tata naskah dinas.
Saya rasa itu. Terima kasih Bapak Kepala SDM, terima kasih Bang Maulani dan rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijawab langsung Pak Maulani? Baik. Pertanyaan dari Besti. Silakan Pak. Baik Mbak Fitri, ini Bang David. Terima kasih Bang David masukannya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan untuk pembiayaan pelatihan khususnya perjalanan dinas, memang ini nanti kita akan ini ya. Secara anggaran memang semua BNP sama, BNK sama, Satker sama, dan kami pun juga mengalami penurunan 50% seperti itu. Ini mungkin agak dibilang sama itu saya agak tidak sama gitu. Misalkan kami di Jawa Tengah secara mungkin ya sama nilainya, tapi begitu kita lihat ke dalam secara zonasi misalnya, ini akan sangat berbeda-beda. Jadi bebannya itu sangat berbeda-beda. BNNK Surakarta misalnya itu ada 5 kabupaten di luar Surakarta yang harus ditampung gitu. Jadi beda-beda saya rasa tiap. Kayak Bantul tadi mungkin hanya Bantul saja di DIY. Jadi hanya satu saja gitu. Tapi kalau kita, atau mungkin ada wilayah-wilayah lain juga yang ada 4, 5 mengampung 4, 5 wilayah kabupaten, bahkan ada yang 6, 7 gitu. Jadi beda-beda, masing-masing itu agak beda-beda. Iya Bang. Oke, maksud saya sama semuanya turun maksudnya Bang. Tuh. Jadi kalau untuk kinerja kayak kami turun anggarannya, tapi kinerja kami tetap minimal ya sama dengan tahun kemarin lah. Seperti itu. Dan itu akan membutuhkan suatu pemikiran yang luar biasa bagaimana nih cara mewujudkan target kinerja kita. Untuk ini Bang, nanti kita akan koordinasikan juga ya. Kita akan nggak pukul sama rata gitu ya. Dan dalam arti kita jangan sampai membuat kebijakan pelatihan ini merugikan teman-teman yang ada di BNK. Karena kenapa? Yang tadi Bang David sampaikan, kegiatan di setiap BNK itu beda-beda. Walaupun memang ada satu wilayah ini bisa mengampu berapa kegiatan di lingkup wilayahnya yang lebih luas, ada yang lebih kecil dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi memang jangan sampai suatu kebijakan ini menjadi beban. Ya, kalau di tempat kita kan kalau memang keluar sudah surat dari pembina fungsi atau mungkin dari pusat, wajib dilaksanakan. Jangan sampai itu, CPNS ini nanti ya beban gitu loh seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kami akan lebih baik nanti kita akan seperti ini dulu untuk menentukan misalnya apakah memang akomodasi ini ditanggung oleh peserta pelatihan ini, kita akan pelurkan dulu sebenarnya. Kenapa? Kalau di awal-awal tadi Pak siapa yang pertama menyampaikan mungkin anggaran masih ada ya kegiatan, tapi kan nggak yakin juga karena teman-teman di Satker ini kan seperti sudah membuat program-program kegiatan sampai dengan Desember sebenarnya sama dengan kami seperti itu. Nggak mungkin memang mengorbankan kegiatan-kegiatan karena itu akan mengorbankan juga perencanaan. Setiap perencanaan yang banyak perevisian itu akan dinilai jelek seperti itu. Terus yang kedua, Bang David, untuk kemampuan pelatihan-pelatihan ini, kami dulu pernah melaksanakan pelatihan desain grafis untuk para SPRI kalau nggak salah ya. SPRI. Jadi tujuannya agar teman-teman yang bertugas sebagai SPRI pimpinan itu bisa membuat suatu desain paparan yang bagus, itu bisa dilaksanakan secara virtual ternyata bisa. Selama itu memang nanti kita koordinasikan dengan narasumbernya, apakah ini bisa dengan secara virtual? Mungkin tadi Bang David tentang sekretariatan, tentang cara naskah, tulis, itu ranahnya Bu Isin, apakah bisa? Karena saya bisa secara virtual. Dan itu tidak akan membebani transportasi anggaran dari teman-teman yang di daerah. Dan kalau secara virtual memang lingkup pesertanya juga akan lebih luas. Bisa ratusan orang yang ikut. Yang penting nanti kita kemas setiap tetap ada batasannya Bang. Batasannya misalnya satu pengambil 10 orang. Seperti itu. Jadi walaupun memang banyak tapi nanti fasilitatornya kita kejar banyak juga. Dan kami juga akan melihat juga ketersediaan anggaran kita. Karena walaupun secara virtual narasumbernya tetap dibayar. Fasilitator tetap dibayar. Dan mudah-mudahan ini bisa. Dan memang kita kalau kita lihat dari data Renbangkom kita, banyak pelatihan keselamatan yang sifat-sifatnya dasar yang perlu diberikan kepada teman-teman yang memang mungkin ada beberapa yang sifat-sifat yang pelatihan dasar ini belum bisa dilaksanakan karena dulu memang masih berpikirnya pelatihan itu secara klasikal.
Jadi memang susah nih, padahal setelah kita laksanakan, setelah berdiskusi dengan para fasilitator, ternyata hal-hal itu bisa. Apalagi kita sudah punya LMS, dan yang tadi kita laksanakan MOOC, Massive Open Online Course, itu bisa dilaksanakan di LMS kami, di Selin. Cuma masalahnya tadi tergantung nanti kolaborasi dan diskusi kami dengan pembina fungsi. Pelatihan-pelatihan apa yang bisa kita laksanakan, jenis pelatihan apa yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan untuk tahun ini. Itu seperti itu. Tetap saja kami akan mengawal dengan pembina fungsi ini, memberi masukan bahwa pelatihan-pelatihan yang berdasarkan hasil dan sosialisasi Renbangkom ini, teman-teman ini banyak yang ingin pelatihan-pelatihan yang sifatnya tidak terlalu teknisnya sulit-sulit loh, kecuali di bidang pemberantasan ya. Tapi kalau untuk di bidang supporting dan sebagainya itu memang pelatihan-pelatihan yang sifatnya yang dasar. Karena hal-hal yang dasar itu kalau tidak dikuasai, bagaimana nanti menguasai yang hal-hal yang besar seperti itu, pelatihan-pelatihan. Karena secara virtual itu maksimal itu paling kita 4 hari atau 3 hari. Seperti itu. Mungkin itu Bang David yang bisa saya berikan tanggapannya. Terima kasih. Setuju banget, karena sekarang pelatihan masak juga bisa online gitu kan. Ya, Jadi betul. pelatihan juga bisa online. Terima kasih, Kang. Oke. Baik, terima kasih Pak David atas pertanyaannya. Pak Maulani, mohon izin saya bacakan ada 2 pertanyaan yang diajukan dari peserta dari Direktorat PSM, Ibu Dini Raina. Apakah PPSDM bisa mengakomodir pelatihan atau peningkatan kompetensi JF penggerak swadaya masyarakat di Dayamas? Kemudian dari Ibu Kristina dari Roung, untuk pelatihan di sekretariat apakah bisa mengusulkan untuk diklat pengelolaan arsip dinamis? Monggo Pak Maulani untuk dijawab. Apa Mbak yang kedua? Yang arsip? Ya, untuk pelatihan di kesekretariatan, apakah bisa mengusulkan pelatihannya itu pelatihan pengelolaan arsip dinamis? Oke. Baik, untuk teman-teman di pemberdayaan masyarakat, pada prinsipnya PPSDM selama itu jenisnya pelatihan dan memang harus itu menjadi kewajiban kita gitu. Tapi balik lagi, selama anggaran juga kami juga akan terbatas apa yang kami berikan kepada teman-teman. Untuk JF pemberdayaan masyarakat, ya insya Allah nanti kita akan diskusikan bagaimana menjadi rencana untuk tahun depan ya. Tadi untuk JF untuk fungsional itu hanya untuk asesmen dan suncang, perancang undang-undang. Sementara yang kami anggarkan itu. Jadi nanti kita akan diskusikan lagi di manajemen kalau memang nanti ada anggaran lagi atau mungkin revisi anggaran, ya itu kita bisa menjadikan catatan buat kami. Terus yang kedua untuk arsip dinamis ya boleh. Nanti ini memang masih dalam penjajakan diskusi dengan pembina fungsi. Nanti untuk sekretariat ini kan nanti kita akan berdiskusi dengan Ibu Christine ya, dengan KPTU dan teman-teman tim. Iya, benar. Nah, nanti ini apakah pelatihan-pelatihan ini bisa kita masukkan sebagai pelatihan secara virtual di tahun ini atau tidak? Kalau misalnya tidak virtual, akan kita menjadi opsi lagi pelatihan apa sih yang bisa secara virtual. Karena berdasarkan masukan teman-teman lain, ini virtual ini penting sekali karena jangkauannya lebih luas, lebih murah, dan ya bisa lah ada hal-hal yang hal baru yang bisa didapat oleh teman-teman di bidang sekretariatan. Itu Bu Christine, seperti itu. Baik, dengan senang hati ditunggu ya Pak Maulani, Mbak Fitri. Siap, Bu. Baik, Bu. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu dari Dayamas tadi dan juga Ibu Christine ya? Iya, sudah Mbak Fitri. Ya, baik. Kemudian masih ada satu lagi Bapak dari DIE. Izin bertanya untuk pelatihan teknis deputi pencegahan, apakah akan ada rapat lanjutan dengan pembina fungsi? Karena dirasa masih perlu adanya pembahasan lebih lanjut terkait dengan target peserta, tematik pelatihan yang sesuai dengan timeline yang telah dipaparkan. Seperti itu, Pak. Pastinya ada, Mbak. Pastinya ada. Tadi saya sampaikan nanti ada PIC dari PPSDM yang sudah ditugaskan masing-masing bidang. Misalnya pencegahan itu kalau nggak salah dengan Ibu Arti dan tim, itu akan berkoordinasi dengan deputi pencegahan, deputi bidang pencegahannya, khususnya entah IE atau advokasi. Jadi situ akan ada diskusi seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Mau. Sepertinya untuk pertanyaan dari para peserta sudah tidak ada lagi. Ada beberapa juga sepertinya sudah terjawab tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, serupa pertanyaannya. Nah, mungkin kegiatan sosialisasi hari ini sudah selesai. Sebelum ditutup akan ada closing statement dari Pak Caca. Kepada Pak Caca dipersilakan. Ya, baik. Makasih banyak Mbak Fitri yang sudah memandu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sekali lagi. Ini mudah-mudahan semakin menyemangati program-program di PPSDM dan mudah-mudahan sudah terinfokan cukup banyak juga ya. Termasuk juga tadi masukan, saran, dan beberapa catatan usulan kegiatan-kegiatan yang sangat bagus untuk kita bisa akomodir. Saya ingin menggarisbawahi pertama terkait dengan ke depan begitu ya. Tentu apa istilahnya kita dihadapkan pada situasi yang saya yakin juga tidak akan mudah begitu. Terutama pasti secara klasikal orang akan berhadapan pada situasi tidak cukupnya anggaran gitu ya. Kemarin di forum yang dilaksanakan di Jawa Tengah, Kepala BNN juga sudah menyampaikan gitu ya. Pak K mengatakan bahwa ya kita pasti akan secara klasikal dihadapkan pada situasi tidak cukup atau sangat terbatasnya dukungan sumber daya termasuk keuangan, anggaran, dan lain-lain. Nah untuk itu ke depan ya pastinya beberapa contoh yang tadi digambarkan oleh teman-teman ini adalah salah satu kemampuan kita untuk beradaptasi, mengatasi situasi yang tidak mudah tadi dengan inovasi. Nah, tentu tantangan di bidang pengembangan kompetensi atau pelatihan ini, ya mau tidak mau kita harus membangun mindset yang seperti tadi disampaikan. Jangan hanya mengandalkan satu-satunya sumber belajar itu hanya di PPSDM gitu ya. Metodenya hanya klasikal, tapi kita kemas dengan cara-cara yang sudah banyak dilakukan di tempat-tempat lain. Bagaimana tadi PPSDM LKPP ya mengembangkan MOC ya pelatihan-pelatihan kepemimpinan didesain dengan metode blended ya ini juga termasuk dengan pelatihan-pelatihan yang mungkin kita bisa perkuat di bidang Pen4GN yang dikelola oleh BNN. Jadi PPSDM BNN mudah-mudahan bisa lebih fokus kepada pengembangan kapasitas di bidang Pen4GN, memperkuat SDM Pen4GN khususnya menjadi semacam leading sektor ya untuk membangun Narcotics National Academy gitu ya. Nah ini yang saya kira kalau kita bisa wujudkan itu, mudah-mudahan kita bisa bangun model belajar yang menjadi banyak pilihannya dan bisa diikuti oleh seluruh SDM BNN yang tersebar di seluruh wilayah. Karena BNN ini jangkauannya sangat luas dan kebutuhannya pasti akan sangat dinamis. Saya kira itu saja dan kami akan kuat kalau ada dukungan kuat dan semangat juga dari kawan-kawan sekalian. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan dialog yang luar biasa, sosialisasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Ya, terima kasih Pak Maulani dan tim, Mbak Fitri dan seluruh hadirin ya. Alhamdulillah kita bisa jumpa pada kesempatan dan forum ini. Ya, dari saya itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan terus kerjanya. Kasih sampai jumpa di PPSDM Lido ya di program-program kami berikut lainnya. Kasih. Baik, terima kasih Pak Caca. Bapak Ibu semua, telah sampailah kita di akhir acara. Kami panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Tapi sebelum ditutup saya mau pantun dulu ya, karena dari tadi belum ada yang pantun ya. Pergi ke Yogyakarta naik beca. Cakep. Jangan lupa memakai baju adat. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyimak. Semoga sosialisasi ini memberikan banyak manfaat. Amin. Baik, Fitri pamit undur diri. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih semua. Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk Izin. Terima kasih Pak atas informasi dan ilmunya. Terima kasih. baik. Ya, terima kasih. Izin live. Izin Bev, Pak Maulani. Ya, siap. Terima kasih Pak Maulani. Terima kasih Bu. Bang Waeng. Ginanjar ya. Ganteng. Itu Bagi jangan Najar, disebut, itu Jafri ya. jangan disebut-sebut nama Makasih itu. Cang, baru mau nanya Cang, udah selesai acara Cang. Aduh, bahaya. Terima kasih Pak, izin live. Mana sih Gus?
Izin. Baru mau nanya, udah ditutup acara, Cang. Mana ente, Gus?